Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berendo TVRI Bengkulu edisi Rabu 30 Oktober 2024. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar dari Bawaslu perihal apa upaya ataupun kolaborasi seperti apa yang dilakukan bagi pemilih pemula ataupun seluruh masyarakat Bengkulu dan juga kolaborasi lintas lembaga. Kalau melihat dari respon masyarakat sendiri, Pak, kira-kira tanggapan masyarakat ke upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam upaya pengamanan pilkada ini seperti apa melihat respon masyarakat? Respon masyarakat ya. Ya. Saya mengawali dari ini saja, penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Polri yang dinamakan Indeks Kepuasan Masyarakat. Oke. Dan ini terkait dengan masalah pemilu juga. Dan ini kolaborasi dari Puslitbang Polri dengan media lokal. Taruhlah media sosial, rekan-rekan yang bergerak di bidang media sosial. Nah, di situ ditemukan bahwa datanya yang pertama, masyarakat Bengkulu, ini khas Bengkulu nih, menginginkan bahwa 93% itu menginginkan rasa aman. Rasa aman yang diminta. Kemudian yang ranking kedua adalah nilainya 74% itu menginginkan adanya pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Berkait tuh, rasa aman, pemeliharaan ketertiban masyarakat berarti dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif gitu kan. Dan yang terakhir itu penegakan hukum. Beda dikit dengan Harkamtimas ini 72%. Berarti intinya selain masyarakat ini pengen aman dengan cara patroli, dengan cara penyuluhan dan sebagainya, juga dengan penegakan hukum yang tegas. Dan itu kita jawab semua dengan komunikasi yang intens dengan FKPD, dengan stakeholder dan sebagainya. Nah, ini kita komunikasi itu bukan hanya dalam forum-forum yang resmi, formal. Ya. Informal kita juga lakukan. Ya. Tiap bulan itu FKPD baik tingkat provinsi maupun kabupaten itu ada istilah ngopi bareng. Ngopi bareng sambil ngopi, sambil makan-makan snack. Kita ngobrol, Pak, kemarin saya ada masalah ini. Bagaimana menurut Bapak? Dan itu lebih mengena, gitu ya, ngopi bareng itu. Ngopi, Pak ya? Dia ngopi bareng gitu. Kalau perlu ya kita ngopi terus di sini kan nggak apa-apa juga kan gitu kan ya. Lebih enak. Gitu. Ya, jadi memang upayanya tadi masyarakat punya harapan yang luar biasa tentunya Pak ya untuk penegakan hukum, untuk menghadirkan rasa aman dan juga mewujudkan ketertiban keamanan masyarakat di lingkungannya. Kamtibmas. Dan kami yakin bahwasanya upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk mewujudkan hal-hal tersebut tak luput dari menemukan tantangan nih Pak. Kira-kira kalau melihat sejauh ini upaya yang dilakukan, apakah ada tantangan yang ditemukan? Seperti apa tantangan yang ditemukan dalam upaya pengamanan Pilkada 2024 di Bengkulu ini? Tantangan ya, kalau kita melihat tantangan itu pasti ada. Ya. Kita sudah bisa memetakan potensi-potensi gangguan keamanan yang ada. Contoh saja, potensi ya. Potensi kan semoga tidak terjadi. Ya. Masalah money politik. Ya kan? Kemudian mengenai masalah konflik antar pendukung, konflik internal calon. Contoh yang harusnya dia bisa kemudian tidak memenuhi syarat di kriteria itu kan gitu ya. Contoh seperti itu. Nah, hal-hal tersebut setelah kita petakan dan kita tentunya melakukan kegiatan-kegiatan langkah-langkah. Yang pertama, pada saat Hajat Akbar ini sudah akan mulai, kita jauh-jauh hari sudah rapat koordinasi lintas sektoral. Ya. Baik FKPD maupun stakeholder, Pak Bawaslu, KPU, dan lain sebagainya. FKPD plus, kita mau hajat besar, kita harus mempersiapkan diri sejauh-jauh mungkin ini. Kemudian menginjak kepada tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan simulasi-simulasi. Dari simulasi di ruang kecil sampai di tempat besar. Contoh simulasi ruang kecil, yaitu apa yang disebut dengan TFG, Tactical Floor Game. Jadi simulasi di tempat lantai tertutup yang kecil, kita umpamakan ini sebuah kegiatan simulasi yang terjadi kericuhan. Ada TPS, ada kantor Bawaslu, ada kantor KPU dan sebagainya.
Di situ kita bisa melihat kegiatan-kegiatan terkecil tersebut, kita bisa melakukan langkah-langkah. Menginjak lagi ke yang lebih besar, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat namanya Sispam Kota, sistem pengamanan kota. Itu lebih nyata lagi, ya kan? Ada kantor KPU yang sudah menyerupai kantor KPU, kantor Bawaslu, kemudian langsung pemungutan suara yang diperagakan langsung oleh orang-orang. Kemudian muncul ketidakpuasan. Kemudian bagaimana kita cara menangani masalah hal tersebut sampai kepada pengkondisian akhir, kan gitu kan ya. Terus kemudian nanti kita laksanakan gelar pasukan untuk mengecek kesiapan kita. Untuk mengecek kesiapan kita bahwa kita ini sudah siap. Bahkan saya tekankan kepada Biro Operasional yang dipilih untuk diterjunkan dalam pengamanan pemilu ini adalah anggota yang siap pakai. Maknanya tidak sakit, gitu kan. Tidak makan tulang, gitu kan. Apalagi sakit menaun, nggak akan bisa. Nanti begitu jalan yang ditempuh yang tidak bisa menggunakan sepeda motor, mobil, bagaimana kalau dia sakit, kan itu kan. Yang terakhir, kita menggelar sarana prasarana yang semuanya itu kita terbuka, kita ngajak unsur terkait termasuk Bawaslu, KPU semuanya. Gelar pasukan apa yang sudah disiapkan nanti. Masalah mobil rantis, masalah alat-alat khusus, kemudian radio dan lain sebagainya, kita cek. Gitu ya. Yang nggak bisa kita perbaiki. Kalau yang bisa oke, kita laksanakan, kita siap pakai. Itu yang kami lakukan. Ya, jadi memang sudah banyak dilakukan upaya-upaya, simulasi, Sispam Kota dan sebagainya, Pak ya. Nah, tadi menarik jika Pak Kapolda bilang memang ada beberapa potensi-potensi tantangan, baik itu seperti money politik dan lain-lain ya. Mungkin saya ingin respon dari Pak Famsyah mengenai tantangan-tantangan ini. Kalau misalnya kita melihat money politik, segala macam yang terjadi di masyarakat, kira-kira yang diharapkan sebenarnya sikap masyarakat itu yang seperti apa yang diharapkan oleh Bawaslu, dan kira-kira apabila memang masyarakat ini ingin melakukan pengaduan terkait tindak pelanggaran pemilu Pilkada 2024 yang mereka lihat, seperti apa sistem yang harus mereka lalui untuk melakukan pengaduan? Mungkin bisa dijawab. Oke, pertama tentang tantangan ya, tantangan. Kita dari awal ketika mulai launching, kan tahapan Pilkada ini beririsan dengan tahapan pemilu. Ya. Jadi tahapan pemilu itu belum selesai, legislatif, pilpres dan lain-lain. Tahapan pilkada ini sudah running, kan begitu. Ya. Maka kemudian Bawaslu itu kan juga sudah melakukan tahapan dari awal pengawasannya dilakukan. Kemudian kita juga ada pemetaan kerawanan yang kemudian diisi oleh kabupaten kota, kemudian dikirimkan ke RI dan kemudian menjadi pemetaan kerawanan secara nasional, termasuk kita di Bengkulu. Nah, di Bengkulu ini kemarin tantangan pertamanya adalah pemetaan kerawanan itu di proses pencalonan. Itu sempat kemudian menjadi atensi khusus para pihak termasuk dari Pak Kapolda dan lain-lain. Bawaslu RI juga memberikan itu dan kita kawal, kita koordinasi dengan para pihak dan lain-lain, termasuk kita berkonsultasi dengan RI dan lain-lain. Nah, alhamdulillah kemudian bisa kita lalui dengan aman lah begitu, sesuai dengan keinginan kita semua. Nah, tinggal lagi dinamikanya ya pasti ada, kan begitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana kemudian respon masyarakat atau harapan masyarakat berkaitan dengan proses pilkada yang hari ini terjadi atau sedang berjalan. Bagaimana kalau ada potensi pelanggaran, bagaimana melapor, dan begitu-begitu keinginannya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Bawaslu ini kan punya instrumen di seluruh jajaran. Kita kalau hari ini karena belum ada PTPS, sudah ada PKD lah di tingkat desa kelurahan. Ada 1.513 desa kelurahan yang ada PKD kita. Jadi setiap desa itu ada satu orang yang kemudian bertugas sebagai PKD yang sudah di SK-kan dan sudah bertugas. Artinya di tingkat desa, kalaupun ada potensi pelanggaran atau mungkin ada pelanggaran, itu bisa diinformasikan kepada PKD kita. Kalau kemudian masyarakat berdekatan atau mau mengakses ke Panwascam, ada 129 kecamatan dari 10 kabupaten kota, itu juga bisa diakses, bisa disampaikan informasi ke sana bahwa ada potensi pelanggaran, kami ingin mengadukan, kan begitu. Ya. Kalau kemudian dekat mau levelnya kabupaten kota, kita juga punya ada 30 anggota Bawaslu kabupaten kota yang tersebar di 10 kabupaten kota, masing-masing 3 orang dengan instrumen kesekretariatannya yang cukup lumayan banyak.
Nah, artinya bisa mengadu ke sana atau ke Bawaslu provinsi karena dekat dengan Bawaslu provinsi. Silahkan dilaporkan. Nah, melapor ini kan tentu ada mekanisme yang harus ditempuh. Ya misalkan siapa pelapornya, harus ada KTP-nya. Kan pelaporan kan juga harus bertanggung jawab, Pak. Jangan kemudian kan menebarkan hoax juga bahwa negara kita kan negara hukum. Kita juga harus patuh demi hukum, maka juga laporkan secara patut ke kita, informasikan. Nah, nanti kan ada mekanisme yang dijelaskan oleh petugas kita bahwa harus terpenuhi syarat formil material, siapa pelapornya, minimal ada identitasnya, lokus fokus kejadiannya di mana, tempusnya di mana, kapanan begitu-begitu. Kemudian ada saksinya atau tidak, ada alat buktinya atau tidak. Maka kemudian di situ nanti ada sentra Gakumdu yang tadi sempat disinggung di awal, yang juga akan melakukan menerima laporan, kemudian menindaklanjuti dan lain-lain, termasuk melakukan mekanisme yang ada di sana. Nah, kami berharap masyarakat juga ikut proaktif melakukan pengawasan, bahkan pengawasan partisipatif namanya kalau di Bawaslu, menjadi bagian dari Bawaslu lah untuk sama-sama mengawal pilkada kita. Pilkada ini kan bukan hanya miliknya paslon atau timnya saja, kan bukan, tapi milik kita semua. Artinya semua kita punya hak untuk mengawal proses pilkada ini dengan aman, damai, dan kondusif. Kita kan berharap kalau surveinya Polri jelas, Pak, pengennya rasa aman itu muncul kan begitu di masyarakat Bengkulu. Nah, kita pengen ya pemilu atau pilkada ini berjalan sesuai dengan mekanisme, kan regulasinya sudah ada. Pilkada setiap periode ke periode sudah dilakukan. Kita cukup punya pengalaman yang panjang berkaitan dengan pilkada. Artinya masyarakat kan harusnya juga semakin hari semakin cerdas dengan dinamika yang terjadi di dalam pilkada. Pilkada kan begitu. Kita jangan sampai kemudian terpecah belah gara-gara pilkada yang tinggal 1 bulan lagi, kurang lebih 28 hari lah, kurang lebih menuju hari H. Jangan kemudian persaudaraan kita, kemudian seduluran kita, ya kemudian terpecah-pecah gara-gara dukung-mendukung. Kita kan cukup punya pengalaman yang panjang lah, apalagi baru selesai pilpres, legislatif, pemilu itu. Nah, kan ya kita berharap ketika pilkada kan udah berpengalaman sebelumnya, udah paling pilkada juga begitu-begitu. Kemudian kita dengar calon-calonnya menyampaikan gagasan visi misinya, kemudian kita pilih sesuai dengan keinginan kita setelah kita mendengar. Jangan kemudian ya tolak politik uang, itu kan gerakan-gerakan begitu harus kita bangun sebagai gerakan moral agar masyarakat juga cerdas, tidak hanya memilih itu karena diiming-imingi sesuatu barang dan lain-lain, apalagi ada yang menggunakan lain-lain bagi apa. Yang jelas kan mekanisme di PKPU udah jelas itu, yang masuk dalam bahan kampanye misalnya ada 12 item atau berapa, ya itu diikuti aja, ada kaos, ada apa dan lain-lain. Jangan kemudian yang lain-lain yang kemudian menimbulkan dugaan pelanggaran. Mungkin itu. Oke, jadi masyarakat harus proaktif juga ya dalam proaktif. upaya melakukan pengamanan Pilkada 2024. Nah, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu. Ya.